Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah video pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12. Materi kita pada hari ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Coba buka buku paket kamu, halaman 34. Nah, kita akan membahas bab 2. Dengan materi yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami konsep perlindungan dan penegakan hukum. Siswa dapat memahami pengertian perlindungan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, anak-anak Bapak semua, coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan dan di sekolah tidak ada aturan atau tata tertib di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat juga tidak ada norma-norma sosial. Di negara tidak ada undang-undang. Nah, coba perhatikan gambar 2.2 yang ada pada buku paket kamu, halaman 34. Gambar ini merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Nah, setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang kita masuk pengertian hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Dengan kata lain, memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, menurut Simajuntak, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan D. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Nah, perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada materi kita pada hari ini, Bapak harap kalian dapat memahami bagaimana konsep perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak harap kalian nanti mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Demikian dan terima kasih.